Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan Wahyudi, Yani Irasanti, dan Gaziah Amanda Abdira akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori-teori Ilmu Sosial. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk pada teori-teori ilmu sosial, maka kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah semua ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia di masyarakat. Aspek-aspek tersebut meliputi interaksi sosial atau sosiologi, budaya atau antropologi, kebutuhan materi atau ilmu ekonomi, pendidikan atau ilmu pendidikan, norma dan hukum atau ilmu hukum, perilaku atau psikologi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu ilmu sosial, maka kita harus mengetahui juga tujuan dari mempelajari teori-teori sosial, yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan agama, ilmu dan perubahan sosial. Yang kedua, menjelaskan perspektif studi ilmu sosial, teori-teori sosial, paradigma sosial, perubahan sosial dan gerakan sosial sosiologi. Setelah itu, kita juga harus mengetahui manfaat dari mempelajari teori-teori sosial. Dalam hal ini, ada 3 manfaat dari mempelajari teori-teori sosial. Yang pertama, menjelaskan manfaat teori dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan peran teori dalam memecahkan problema teoritis. Yang ketiga, menggunakan teori sosiologi dalam usaha memahami dan menganalisa kenyataan sosial. Teori sosial menurut para ahli. Ada 6 para ahli yang mengemukakan teori sosial. Yang pertama, teori sosial Emil Durkheim. Yang kedua, teori sosial Karl Marx. Yang ketiga, teori sosial William F. Cockburn. Yang keempat, teori sosial Max Weber. Yang kelima, teori sosial Auguste Comte. Yang keenam, teori sosial Pikirim Sorokin. Ahli dan teori sosial. Emil Durkheim, teori beliau yang terkenal yaitu realitas sui generis. Max Weber, teori beliau yang terkenal tindakan sosial. Karl Marx, teori beliau yang terkenal yaitu teori struktural fungsional. Auguste Comte, teori beliau yang terkenal adalah 3 kondisi teoretis. Sedangkan Pikirim Sorokin, teori beliau yang terkenal yaitu model siklus perubahan. Dan yang terakhir, William F. Cockburn, teori beliau yang terkenal yaitu perubahan sosial. Pada slide ini, kita akan membahas teori sosial menurut para ahli yang kita bahas pada slide sebelumnya. Yang pertama, teori sosial Emil Durkheim. Beliau mengemukakan ketika kita ingin melihat suatu kebudayaan, maka dapat dilihat pula institusi dan norma yang ada pada kebudayaan. Teori yang kedua yaitu teori sosial Max Weber, yaitu individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial, bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Yang ketiga, teori sosial Karl Marx. Teori Karl Marx menjelaskan tentang teori struktural fungsional. Menurut Karl Marx, stratifikasi yang berbeda-beda itu mempunyai fungsi tersendiri. Teori yang keempat yaitu teori sosial Auguste Comte. Ada 3 tahap menentukan cara berpikir yang dominan, yaitu yang pertama teologis, yang kedua metafisik, dan yang ketiga positif. Teori yang kelima itu teori sosial Pikirim Sorokin. Beliau mengemukakan
Model siklus perubahan sosial, artinya tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan mentalitas budaya yang dominan, tanpa membayangkan suatu tahap akhir yang final. Yang keenam, teori sosial William F. Cockburn, yaitu individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial, bukan merupakan alat yang statis dan daripada paksaan fakta sosial. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan presentasi kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.